ada orang yang sholat, kata Quran celaka. Fawailul lil musallin, kan? Celaka orang-orang yang sholat. Di orang sholat saja masih berpotensi celaka, apalagi yang tidak sholat. Oh, jangan dirubah ya cara berpikirnya gitu. Ada orang berkata, dulu pernah ada ungkapan, oh, orang sholat itu celaka, lebih baik nggak sholat, karena yang sholat celaka. Anda keliru cara berpikirnya. Ya, jadi yang sholat saja masih berpotensi bermasalah, apalagi yang tidak sholat. Cuma jangan dipotong sampai sini ayatnya. Kalau dipotong sampai sini, jadi persoalan serius nantinya. Karena banyak orang sekarang, ya, mohon maaf ya, barangkali ada sesuatu dalam jiwanya sehingga seringkali memotong-motong berbagai hal, apalagi memotong-motong ayat-ayat Quran. Ya, siapa orang-orang yang celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Siapa orang-orang ini? Masih ditafsir lagi. Alladzina hum yuraun, yang ria dalam menunaikan ibadahnya. Jadi ada orang salat ria bermasalah. Kemudian juga ada orang infak ria bermasalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 itu, posisi paling kiri itu, ya, sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa telah beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau gugurkan, hati-hati. Jadi ada amalan yang saat dikerjakan, ya, itu ada potensi langsung batal, gugur, ya. Bahkan ada yang setelah dikerjakan langsung gugur, sedang dikerjakan langsung gugur, ada yang sebelum dikerjakan langsung gugur. Bisa terbayang ya, bagian terakhir tuh yang paling unik tuh, sebelum dilakukan sudah hilang pahalanya, ya, sudah hilang pahalanya. Awas, hati-hati. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan coba-coba Anda gugurkan pakai fi'il mudhari di situ, ya, sedang, akan, atau nanti. Jadi ada orang yang akan mengerjakan bermasalah, sedang mengerjakan bermasalah, dan setelah mengerjakan pun bermasalah, karena dia melakukan perbuatan yang merusak sekaligus mengganggu amal yang telah ia kerjakan itu. Ya. Diberi contoh oleh Quran, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang disertai ria. Ria itu saking bahayanya, ria itu bisa langsung menggugurkan amalan, ya. Yang masya Allah, cara menggugurkannya bisa sebelum amal itu dikerjakan sudah tidak bernilai. Ya, antum misalnya, mohon maaf ya, mau infak tapi sudah ada niat ria dengan infaknya. Ya, saya mau infak nih, masya Allah 10 juta ke masjid, kan? Dari rumah sudah berniat dengan infak yang saya berikan. Orang-orang mesti tahu nih bahwa saya juga pernah bersumbang asih dalam persoalan ini. Sudah berniat demikian dan minta misalnya diumumkan, sebut namanya plus gelar hajinya misal, gitu kan? Masya Allah. Maka yang seperti ini belum infak dikeluarkan sudah gugur amalan, sudah gugur, ya. Ada orang-orang yang masya Allah ketika amalan itu dikerjakan, ya, ketika dikerjakan, jadi barangkali disampaikan pada panitia, Pak, infak nggak menyebutkan nama, kan? Ketika panitia qadarullah menyebutkan ini ada infak sekian, gitu kan, dari hamba Allah, maaf bukan hamba Allah tapi saya muhsin misalnya, kan? Nah, itu bermasalah, gitu kan. Baik, jadi di sini persoalan-persoalan bisa muncul. Termasuk ada orang-orang yang maaf saat infak baik, sedang infak baik, selesai infak misalnya, mohon maaf, lakukan tindakan-tindakan yang merusak amalannya. Tahu nggak yang tadi diumumin? Saya nggak mau riak tuh waktu tadi, tapi itu saya, misalkan. Nah, itu juga persoalan, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan segala hal yang pernah kita kerjakan. Ada dasar dalam ibadah kita, satu amalan bisa bernilai baik, yaitu adanya keikhlasan. Seperti Allah firmankan di surah Al-Bayyinah ayat kelima itu, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka hamba-hamba Allah itu diperintahkan untuk beribadah apapun yang dikerjakan, kecuali, ingat cara menerjemahkannya, berusaha untuk ikhlas mengerjakannya, ya, berusaha untuk ikhlas. Usaha kita untuk berikhlas itu, kalau sudah berhasil melakukannya, maka diberikan kelapangan dalam jiwanya, dirubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Orang mukhlas ini yang sulit ditembus oleh setan, dan turun, ya, satu ayat khusus, bahkan dikemas dalam satu surat yang luar biasa indah dengan nama benteng. Dalam bahasa Arab disebut dengan hijr. Hijr itu benteng. Jadi ada orang-orang yang punya benteng antara dirinya dengan setan. Ya, bukan setan nggak mau goda, begitu mau goda nggak tembus tuh, sulit, gitu ya. Ya, maka ada di surah ke-15 Al-Hijr itu. Ya, intinya di ayat ke-40-nya nanti. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada nanti orang-orang yang oleh setan berusaha digoda. Bahkan di surah Al-A'raf disebutkan dari depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Tapi ada satu golongan yang sulit ditembus. Bukan mukhlis, tapi mukhlas.